Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrir Ramadan. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikitnya tentang pengenalan OPAMP atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat OPAMP memiliki sifat-sifat penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah, karakteristik frekuensinya lebar. Ini terminal atau kaki OPAMP. Nah, IC dari kaki OPAMP ini ada 8 kaki. Nah, kaki 1 dan 5 fungsinya itu offset 0, kaki 2 inverting input, kaki 3 non inverting input, kaki 4 ground, kaki 6 output, kaki 7 satu tegangan positif, kaki 8 tadi digunakan. Nah, OPAMP 741. Nah, OPAMP 741 ini di belakangnya selalu ada huruf. Nah, huruf-huruf ini selalu berbeda. Nah, dari huruf berbeda ini bisa dibedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Nah, huruf-huruf yang di belakang 741 ini seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Nah, IC OPAMP 741C adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Nah, IC OPAMP 741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedasi input 2 ohm dan impedasi outputnya 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 ohm. Ini catu daya. Ini ada ground, input dan output. Nah, ini terminal output dan input. Max PO sama dengan plus P-SAT, min VO sama dengan min P-SAT. P-SAT adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, diibaratkan terbuka. Misalkan P supply kurang lebih 15 volt, maka P-SAT sama dengan kurang lebih 13 volt. Nah, perbedaan tegangan masukan atau ED. Nah, nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikropi. Misalkan AOL 200.000, pi sama dengan kurang lebih 13 pi. Nah, ED sama dengan plus P-SAT per AOL sama dengan plus 13 pi per 200.000 sama dengan 65 mikro. ED sama dengan plus P-SAT per AOL sama dengan min 13 pi per 200.000 sama dengan min 65 mikro. Apabila tegangan masukan perbedaan antara min 65 mikropi lebih kecil sama dengan dari ED 65 mikropi, OPAMP berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku PO sama dengan ED kali AOL. Ini kesimpulan yang barusan bahwa tegangan output berada pada salah satu batas plus P-SAT atau min P-SAT. Nah, untuk pertahankan PO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipadang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, di tabel ini ada tegangan masukan min, tegangan masukan plus ED, polaritas ED, PO sama dengan AOL kali ED, polaritas PO nya, terus PO. Selanjutnya penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Nah, sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal adalah penguat tegangan tak terhingga dalam kurung GP sama dengan tak terhingga, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0, impedansi keluarnya sama dengan 0, dan karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam praktiknya tidak ada penguat operasional yang ideal, namun sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Ini OPAMP.
ada non inverting input, inverting input, sama output. Bisa dilihat dari sini. Inverting OP-AMP, inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, ini ada rumus P out sama dengan min P in kali RF per R1. Non inverting amplifier, non inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Nah, ini ada rumus P out sama dengan P in dikali dalam kurung 1 tambah R1 min per R2. Nah, selanjutnya zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan untuk input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluar output yang tergantung polaritas dari ED. Nah, jika polaritas ED negatif, maka PO sama dengan plus bisa. Jika polaritas ED positif, maka PO sama dengan min bisa. Nah, zero crossing detector, zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non inverting voltage level detector. Dati cycle, siklus kerja atau Dati cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Nah, ada rumus Dati cycle sama dengan T on per T on plus T off. Ini ada gambar ini. Nah, suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 2M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Nah, ini ada penyelesaiannya. Rumusnya TL 9T min T on, KTL sama dengan 10 min 3 sama dengan 7M detik. Dati cycle-nya rumus ini yang T on per T kali 100% sama dengan 30%. Nah, detektor penyilang 0, detektor penyilang 0 pembalik inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masuk pada min OP-AMP dan membandingkan dengan 0 plus OP-AMP. ED sama dengan plus input kurang min input sama dengan 0 kurang P1 sama dengan min PI. Nah, maaf yang tadi itu PI 1. Nah, PI lebih kecil dari 0 maka P0 sama dengan plus P1. Nah, PI lebih besar dari 0 maka P0 sama dengan min P1. Ini ada gambar. Nah, detektor penyilang 0, detektor penyilang 0 tetap pembalik non inverting zero crossing detektor atau NIZCD. Nah, sinyal masuk pada plus OP-AMP dan dibandingkan dengan 0 min OP-AMP. Nah, ED sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan PI min 0. Nah, PI dari sini kalau misalnya lebih besar dari 0 maka P0 PO lebih sama dengan plus P1 lebih kecil dari 0 maka PO sama dengan min P1. Di sini juga ada gambar. Nah, detektor taraf tegangan, detektor taraf membalik inverting voltage level detector atau VLD. Sinyal masuk pada min OP-AMP dan membandingkan dengan 0 plus OP-AMP. ED sama dengan plus input kurangi min input sama dengan Vref min VI. VI lebih besar dari Vref maka VO sama dengan plus P1. VI lebih kecil dari Vref maka VO sama dengan min P1. Jadi ada gambar lagi. Non inverting voltage level detector IPLD atau IPLD. Sinyal masukan pada min PAMP dan membandingkan dengan 0 plus PAMP. Jadi sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan PI min Vref. Nah, PI lebih kecil dari Vref maka PI lebih besar Vref maka PO sama dengan plus besar. Ada gambar. Dan sekarang rangkaian tegangan ref.
Nah, rangkaian tegangan rep mempunyai rumus P rep sama dengan R2 min R1 plus R2 dikali plus P. Ini ada gambar rangkaiannya. Misalkan plus P sama dengan 12 volt, R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka P repnya adalah yang rumus di atas ini. Masukkan angka yang barusan 50, jadi dihasilkan 50 per 100 plus 50 dikali 12 hasilnya 4 volt. Nah, di sini ada soal-soal latihan, nanti akan saya kerjakan salah satu dari 3 soal latihan ini. Yang di sini saya akan mengerjakan contoh soal nomor yang pertama. Nah, ini soalnya. Nah, saya udah nulis, ini diketahui P-nya 15 volt sama P-nya kurang lebih 13 volt. Nah, yang A hitung T-on, T-off, dan duty cycle. Yang B-nya gambarlah output tegangan Vout. Nah, kita jawab. Yang pertama kita mencari dulu T-off. Untuk mencari T-off itu kita ada rumusnya T kurangi T-on. Nah, T-nya 100 kurangi 30 sama dengan 70. Nah, terus kita mencari duty cycle. Nah, untuk cari duty cycle rumusnya T-on per T dikali 100%. Nah, T-on nya 30, T nya 100 dikali 100%. Nah, hasilnya 30%. Terus kita mencari P rep dulu ya. P rep sama dengan R2 itu R2 plus di per R2 tambah R dikali plus P kita masukkan kelihatan ya. Nah, di sini masukkan 10 per 50 tambah 10 dikali 15, yang hasilnya itu 2,5 volt. Nah, habis di sini ini ke sini ya. Habis di sini kita kerjakan yang PO sama dengan plus P1 sama dengan 13 volt. Terus Pout sama dengan Pin 1 tambah Rf per R1, masukkan 15 Pin 1 tambah 50 per 10, hasilnya 90 volt. Nah, ini hasil akhirnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan belum lancar dikarenakan saya masih belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.